dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan tema 3 kali ini, kita akan membahas tentang keberagaman. Nah, masyarakat Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa. Ya, keberagaman suku bangsa ini menciptakan keberagaman adat istiadat. Jadi, bukan hanya keberagaman suku, bangsa, kemudian agama, ada juga keberagaman adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Adat istiadat adalah kebiasaan sosial yang sudah lama ada secara turun-temurun di masyarakat. Jadi, adat istiadat ini kebiasaan sosial yang dilakukan secara turun-temurun di masyarakat. Berikut adalah beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah upacara ngaben, asalnya dari Bali. Jadi, ini adalah upacara pembakaran jenazah di Bali. Kemudian ada lompat batu Fahombo, asalnya dari Nias. Lompat batu ini merupakan ritual pendewasaan seorang laki-laki dari suku Nias. Selanjutnya ada ngobeng, asalnya dari Sumatera Selatan. Nah, ini adalah tradisi menjamu tamu oleh masyarakat Palembang. Selanjutnya ada upacara sisingaan, asalnya dari Jawa Barat. Upacara ini merupakan tradisi mengarak anak sehari sebelum disunat. Nah, selanjutnya ada tedak siten, asalnya dari Jawa. Merupakan upacara pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjakkan kaki ke tanah. Dan yang ini adalah kebo-keboan, asalnya dari Banyuwangi. Nah, ini merupakan upacara memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut akan terjalin kerjasama yang baik antar warga masyarakat, sehingga dapat menciptakan kerukunan. Indonesia memiliki semboyan. Kalian sudah pasti tahu semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia itu terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan lain-lainnya yang berbeda-beda, tetapi bangsa Indonesia tetap satu. Makanya Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu harus saling menghormati dan menghargai keragaman yang ada di masyarakat. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Berikut contoh kerjasama yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama contoh kerjasamanya adalah melaksanakan piket bersama. Nah, yang pertama ini merupakan contoh kerjasama yang ada di sekolah. Nah, yang kedua, kerjasama dalam berdiskusi ketika mengerjakan tugas kelompok. Yang ini juga ketika kerjasama yang ada di sekolah. Yang ketiga, contoh kerjasama yang dapat dilakukan adalah melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Dan juga contoh kerjasama yang lain adalah menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Nah, untuk melaksanakan kerja bakti dan menolong tetangga yang kesulitan, ini adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, kerjasama ini memiliki manfaat. Ya, manfaatnya untuk keberagaman. Yang pertama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan menjadi cepat selesai. Ya. Kemudian, kerjasama ini juga dapat meningkatkan kerukunan. Dan juga kerjasama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
banyak sekali ya manfaat kerjasama. Kegiatan atau bekerja dalam kelompok berbeda dengan bekerja sendiri. Nah, baik kegiatan bekerja sendiri maupun bekerja dalam kelompok itu masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Disimak baik-baik apa saja kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dalam bekerja sendiri, yaitu bekerja dengan keputusan atau dengan pendapat sendiri. Kelebihan yang selanjutnya, hasil pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Dan kalian bisa meningkatkan sikap kemandirian dalam bekerja sendiri. Nah, sedangkan kekurangan dalam bekerja sendiri adalah pekerjaan akan terasa lebih berat karena dikerjakannya sendiri. Kemudian, pekerjaan juga tidak cepat selesai. Produktivitas pekerjaan itu jadi sedikit dan juga dapat mengurangi kepedulian, kebersamaan, dan toleransi dengan orang lain. Nah, sekarang apa saja kelebihan dan kekurangan dari bekerja dalam kelompok? Kelebihan bekerja dalam kelompok, yang pertama, pekerjaan berat akan menjadi ringan karena dikerjakannya bersama-sama. Kemudian, pekerjaan juga jadi lebih cepat selesainya. Selanjutnya, hasil pekerjaan bisa lebih memuaskan dan kalian lebih produktif karena banyak hal yang bisa diselesaikan. Dan juga bekerja dalam kelompok itu dapat meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan juga toleransi. Namun, bekerja dalam kelompok juga ada kekurangannya. Yang pertama, tidak semua pendapat itu dapat digunakan sebagai keputusan. Kita harus memilih pendapat-pendapat yang baik untuk semuanya. Kemudian, perbedaan pendapat ini bisa menimbulkan konflik. Nah, jika tidak kompak, pekerjaan hanya diselesaikan satu atau beberapa anggota saja. Dan kalau sampai ada konflik dalam kelompok, akan mengganggu pekerjaan kelompok. Jadi ini ya kelebihan bekerja dalam kelompok dan kekurangan bekerja dalam kelompok. Bagaimana kita bersikap dalam keberagaman? Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang harusnya kita lakukan ketika berada dalam keberagaman. Yang pertama adalah menghargai pendapat teman dalam kegiatan musyawarah. Kemudian, sikap selanjutnya adalah saling menghargai meskipun berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Kemudian, menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan memberi kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Jika sikap-sikap ini terus kita jalankan, tentu saja keberagaman akan terus menciptakan kerukunan bagi bangsa kita. Lalu apa sih manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia? Tentu saja keberagaman memiliki banyak manfaat bagi bangsa kita. Di antaranya adalah yang pertama, keberagaman dapat menumbuhkan sifat nasionalisme. Kemudian, keberagaman adalah identitas bangsa kita di dunia internasional. Keberagaman juga sebagai alat pemersatu bangsa. Dan keberagaman juga dapat memupuk sikap toleransi. Jadi, ini beberapa manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia.